Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Adabul Mufrad, masuk pada bab yang ke-35 ya. Hadis yang ke-69. Ya, seperti biasa saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Malik bin Ismail menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Isa bin Abdurrahman menyampaikan kepada kami dari Tolhah, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Barok, bahwa dia berkata, jadi Barok ini berkata, Ja'a A'rabiyun. A'rabiyun yaitu seorang A'rab, orang Arab Badui, datang. Faqala, lalu dia berkata, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan, ajarkan kepadaku satu amalan, yudkhiluniyal jannah, yang dengan amalan itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Qala, Nabi SAW bersabda, ya, memenuhi apa yang diminta oleh orang A'rab tadi. La in kunta aqsartal khutbah, jika engkau meringkas khutbah, satu pembicaraan, laqad a'radtal mas'alah, maka sungguh engkau telah memaparkan masalah. Maksud dari perkataan Nabi SAW ini adalah engkau meminta sesuatu yang diungkapkan dengan kalimat yang ringkas, tetapi jawaban dari pertanyaanmu atau apa yang kau ungkapkan itu mengandung masalah-masalah yang tidak sedikit, ya, mengandung jawaban-jawaban yang cukup banyak atau penjelasan-penjelasan yang cukup panjang. Lalu setelah kalimat ini Nabi menjawab apa yang ditanyakan atau diminta oleh orang Arab itu. A'tiqin nasamah wa fukka ar-raqabah, memerdekakan hamba sahaya dan melepaskan budak. Qala, lalu orang itu bertanya lagi, awalaisata wahidan, awalaisata wahidan, bukankah kedua yang kau sebutkan itu sama saja ya Rasul, yakni a'tikin nasamah dan fukkar raqabah, ya, memerdekakan budak dan memerdekakan hamba sahaya dan melepaskan budak, ya, dalam pengertian yang difahami oleh orang Arab, ya, apa yang dijawab oleh Nabi, ya, merupakan satu hal yang sama, ya. Maka dia mengatakan, bukankah keduanya adalah sama saja ya Rasul? Qala, Nabi SAW kemudian menjawab, la, tidak sama, itqun nasamah an ta'tiqan nasamah, yang disebut dengan itqun nasamah, memerdekakan hamba sahaya atau budak, adalah membebaskan dari perbudakan, ya, membebaskan ia dari perbudakan. Wa fakkur raqabah, sedangkan memerdekakan budak, antu'ina ala raqabah, engkau bantu dia, engkau bantu budak itu, ya, engkau bantu budak tersebut, yaitu memberikan bantuan kepada budak
ya tersebut. Wal munihatur raghub wal munihatur raghub. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan ya jawaban sesuai dengan permintaan orang Arab tadi, amal-amal yang memasukkan ke dalam surga selain memerdekakan hamba sahaya dan melepaskan budak, ya, beliau mengatakan wal munihatu ar-raghub, dan hendaknya engkau melakukan pemberian ar-raghub. Nanti kita akan jelaskan itu apa ar-raghub. Wal fai'u ala dzirrahim, wal fai'u ala dzirrahim, dan kembali menyambung silaturahim dengan kerabat. Fa illam tutiq dzalika fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau kamu tidak bisa, kalau kamu tidak sanggup melakukannya, maka hendaknya kamu suruh orang lain untuk melakukan kebaikan, kamu cegah mereka dari melakukan kemungkaran. Fa illam tutiq dzalika, kalau itu pun tidak mampu kau lakukan, fakuffa lisanaka illa min khairin, maka tahan lisanmu ya agar tidak berbicara apa-apa kecuali kebaikan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kita pelajari di bab yang ke-35, hadis yang ke-69 ya. Hadis ini sahih, ada di kitab kita Adabul Mufrad ini. Apa saja yang kita bisa ambil sebagai pelajaran melalui hadis ini? Pertama adalah amal menjadi sebab masuk surga ya. Hadis ini di samping banyak sekali hadis-hadis yang lain menjadi penjelasan bahwa amal-amal itu bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga ya. Teks yang ada di dalam hadis ini misalnya menyebutkan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni amalan, ajarkan kepadaku satu amalan. Jadi orang Arab ini jelas-jelas meminta diajari oleh Rasul satu amalan, yudkhiluni al jannata, yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Jadi jelas amalan ini menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Nah, bisa jadi muncul pertanyaan karena didapati satu hadis yang menjelaskan ya bahwa seseorang masuk surga tidak semata karena amalnya. Ya, barangkali jamaah sekalian pernah mendengar hadis yang seperti itu. Rasul bersabda, seseorang masuk surga tidak semata karena amalnya, tetapi lebih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini betul. Ya. Dan sama sekali tidak bertentangan dengan hadis ini dan hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa amal menjadi sebab masuk surga. Yang dimaksud oleh Nabi bahwa seorang masuk surga tidak semata karena amalnya tapi lebih karena rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dengan amal-amal itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Itu yang pertama. Bahwa tidak mungkin Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kecuali bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan amal, yakni ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini cukup banyak kita dapati dalil-dalilnya. Misalnya kita baca di surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi dapat rahmat Allah di situ
kalau memperbaiki hubungan persaudaraan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah tidak bisa dilepaskan dari amal yang harus kita kerjakan. Kita ambil contoh yang lain, ya. Membaca Al-Qur'an atau mendengar dan menyimak bacaan Quran pun menjadi satu amalan yang menjadi sebab seseorang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila tengah dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka simak baik-baik, wa ansitu dan diamlah, la'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi mendapatkan rahmat Allah di situ berkenaan dengan apa? Dengan menyimak bacaan Quran dan diam untuk memperhatikan Quran yang tengah dibacakan, maka dengan itu Allah akan memberikan rahmat. Ya. Contoh yang lain lagi, berkumpul untuk mengkaji ilmu. Di satu hadis juga disebutkan wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Ya. Baik, ini pelajaran pertama dari hadis yang ke-69 ini, bahwa amalan ya menjadi sebab masuk surga. Penjelasan ya yang lain dari kalimat ini, bahwa seseorang masuk surga tidak semata karena amalnya, ya, adalah bagian yang kedua adalah bahwa pelaku amal atau amal yang kita kerjakan itu menjadi punya nilai, bahkan dilipat gandakan nilai amal yang kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Artinya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga amal itu bisa kita kerjakan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala pula amal ketaatan yang kita lakukan itu nilainya tidak sama persis dengan apa yang kita kerjakan, tetapi bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan baru berniat saja Allah sudah mencatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, atau bahkan ketika seorang berniat melakukan amal yang buruk tapi tidak jadi dilakukannya karena takut kepada Allah, dicatat kebaikan, ya, pahala. Kalau amal keburukan itu jadi dilakukan, Allah yang mencatat satu ya dosa saja yang setimpal dengan nilai amal yang kita kerjakan. Ini semua adalah rahmat Allah, sehingga betul bahwa seseorang masuk surga semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar karena nilai amal yang ia kerjakan. Ya. Saya kira ini terlebih dahulu, masih ada beberapa pelajaran-pelajaran yang lain dari hadis yang ke-69 ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.